Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا. كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من وننزل من القرآن
على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdosa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan
bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu ahsanal jaza. Terima kasih mengucapkan mudah-mudahan apa yang dibaca senantiasa mendapatkan pahala dan berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang mendengarnya senantiasa mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua DKM Masjidil Bala, insyaallah akan dibawakan langsung oleh Ketua DKM Masjidil Bala, yaitu Bapak Ustaz Haji Sutikno. Padanya kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Muhyi Ismail SHI MPDI, yang insyaallah beliau masih dalam perjalanan ya Pak Ustadz Jenggul ya. Insyaallah diberikan keselamatan sampai di tempat ini. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ahmad Raihan SHI MPDI, yang alhamdulillah beliau telah membacakan tilawah dengan merdunya. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah serta isi yang disampaikannya. Yang kami hormati Bapak Mayor CBA Haji Ridwan Mutakin, yang mewakili dari Angkatan Darat, wabil khusus ini perwakilan dari Dispintalat. Yang kami hormati para sesepuh dan penasehat di lingkungan Masjid Nurul Falah, wabil khusus Bapak Haji Dadang Suhendang, yang kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendampingi atau mengarahkan kepada kami untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di Masjid Nurul Falah ini. Yang kami hormati Bapak Haji Heru Suryono, yang kami hormati Bapak Haji Sutrisno Kasidi, yang kami hormati Bapak Haji Sugeng Wibowo, dan para sesepuh lainnya yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, diantaranya yaitu Bapak Ketua RW 016 Bapak Dr. Haji Dalio SPD MM, Bapak Ketua LMK RW 016 Bapak Rinto Riyadi, dan para ketua RT dari RT 01 sampai RT 09 yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang kami hormati juga para ustadzah, para ustadz dan para ustadzah, wabil khusus
Al-Mukarram Ustadz Ahmad Mukhlisin Khalid, yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Rafiq, yang kami hormati Ustadz Muhammad Fahmi Nur Hidayat, yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Fatur Munir, dan yang kami hormati Ibu Ustadzah Hajah Titi Srianti selaku Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu Masjid Nurul Falah beserta para pengurus, yang kami hormati Ibu Ustadzah Hajah Yoharni Sanona selaku sesepuh dan penasehat Ibu-Ibu Majelis Taklim Nurul Falah. Para hadirin jemaah atau undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di sore yang cerah ini kita masih bisa hadir menghadiri undangan kami dalam rangka peringatan Nuzulul Quran, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan buka puasa bersama. Sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabatnya, sahabatnya, dan kepada kita semua umatnya yang selalu taat ibadahnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang telah memberikan kepercayaan, memberikan dukungan untuk menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran dan buka bersama di Masjid Nurul Falah. Dalam hal ini kita dikoordinir atau dikoordinasikan oleh perwakilan dari Disbintalat melalui Bapak Haji Mayor Ridwan. Beliau ada di tengah-tengah kita dan insya Allah nanti akan menyampaikan kronologis kenapa kita sampai di dari Kaset. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat. Semoga satuan yang dipimpinnya tetap solid dan tetap jaya dalam melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh jamaah dan warga RW 016 yang telah berkontribusi dan berpartisipasi untuk berinfak dan bersotakoh, baik moral maupun material, tenaga, pikiran untuk memajukan dan memakmurkan masjid. Terutama Ibu Ketua Majelis Taklim dan pengurus yang selalu sibuk setiap ada kegiatan di masjid dengan menyiapkan hidangan terbaiknya nanti yang insya Allah kita nikmati bersama untuk nama Allah dengan ikhlas. Yang kami hormati, yang terima kasih juga kami kepada para teknisi yang telah membantu atau mengisi dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan acara ini bisa berjalan dengan baik. Semoga apa yang menjadi niat atau yang kita laksanakan menjadi ladang pahala untuk kita semua dan mudah-mudahan diberinya ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantinya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah. Berikut kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini masih banyak kekurangan, baik sambutan, tutur kata atau hidangan yang nanti kami sajikan kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah ahsanal jazaa. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dari Ketua DKM Masjid Nurul Falah. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu dari Sohibul Wilayah Ketua RW 016 yaitu Bapak Dr. Haji Dalio SPDMM. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat orang tua kami dan para sesepuh di lingkungan RW 016, Bapak Letkol Purnawirawan Haji Dadang Soindar dan Bapak Purnawirawan Mayor Jenderal Heri Suryono MSI dan Bapak Kolonel Purnawirawan Haji Sugeng SMSI dan Bapak Letkol Darmanto, Bapak Mayor Sutarno dan Bapak Letkol Prayogi dan seluruhnya para purnawirawan baik yang aktif maupun yang sudah berumah. Yang terhormat tamu kita Bapak Mayor Ridwan dari Puspintal, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati para ustadz di lingkungan RW 016, Bapak Ahmad Muqtisi Khair, Bapak Ustadz Didik Rohmana, Bapak Ustadz Rafiq, Bapak Ustadz Fahmi Hidayat dan Guru Malindo, dan alhamdulillah qori kita Bapak Ustadz Ahmad Rehan SQ MBDI. Yang terhormat, ini menunggu dalam perjalanan penceramah kita ini Bapak Ustadz Abdul Muhyi Ismail SHI MBDI. Mudah-mudahan bisa sampai di Masjid Nurul Falah. Yang kami hormati Ketua Masjid Nurul Falah Ibu Hajah Siti Srianti Sutarno beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati LMK dan para ketua RT 1 sampai 9. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji serta syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita memperingati Nuzul Quran dan buka bersama. Karena kitab suci Al-Quran ini mengetahui kita sebelum Nabi Muhammad dan sesudah Nabi Muhammad. Penuh sekali rasanya, dan kita arif bijaksana pada bulan hari ini dua hal. As-Sifa Al-Wafa Al-Fajafa. As-Sifa bagaimana dalam meningkatkan diri kita dalam puasa ini dengan membersihkan hati kita supaya puasa kita sampai, jangankan lapar dan haus, sampai pada tingkatan yang hakiki puasa, betul-betul berpuasa. Yang kedua, al-wafat ini bagaimana nek orang Jawa itu jangan suwoyo hatinya. Hati kita itu betul-betul dijaga. Kalau memang janji tepatinlah. Kalau tidak ingin laksanakanlah. Supaya hati ini terjaga dengan baik dalam kondisi puasa ini. Dua hal ini
Mengapa dua hal ini? Karena Allah selalu ciptakan berpasang-pasangan. Kalau siang, malam, pagi, sore, dan seterusnya. Al-Jafa. Apabila kita bisa mampu melaksanakan dua hal ini, pasti Allah akan uji atau manusia akan menghargai. Apabila kita lengah dan lalai, kita pasti akan dimaki kepada orang lain. Ini konsep dua hal ini sebenarnya. Ringan tapi sulit. Sepele tapi ya perlu gawe. Kalau orang Jawa sepele itu perlu gawe, perlu dilakukan perjalanan ini. Ada dua hal sakti. Apapun kekuatan kita yang luar biasa, namanya wabi kuwati. Itu di dalam ceramahnya Syekh Abdul Qadir ada yang ke 19 dan 20. Wa kuwati. Apapun kekuatan kita yang sangat luar biasa, potensi dan instrumen yang ada kita gunakan, kita kalah dengan wabi kudrati. Kudrating Gusti Allah itu akan lebih menentukan rencana manusia. Contoh, kita mungkin menganggap bahwa kita ini sudah clear, sudah pintar, sudah benar. Ternyata para guru dan para dosen menilai jeblok juga, kan gitu. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Sebenarnya karena kesalahan apapun yang ada dalam diri kita, kita sendiri yang cepat deteksi dan cepat tahu kelemahan. Evaluasi ada dua, tingkat kelemahan dan kemampuan. Yang bisa memperbaiki diri kita sendiri. Dengan adanya memperingati nuzul Quran ini, insya Allah semua akan kita kembali mengkoreksi kepada diri kita sendiri untuk lebih telaah ilmu-ilmu Quran yang sudah diberikan atau wahyu ning Gusti Allah melalui Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu hadirin yang hadir pada sore hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diberikan kesehatan keluarga kita, yang kedua bisa sampai puasanya 30 hari, yang ketiga dapat melaksanakan lebaran, lebur. Mudah-mudahan atas doa Bapak Ibu semua, kami sekeluarga mohon dibukakan pintu maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan katsiran wa ahsanal jazaa. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ketua RW yang telah memberikan sambutannya yang begitu panjang lebar. Selanjutnya sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Mayor CBA Haji Ridwan Muttaqin atas nama perwakilan Disbintalan. Padanya kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya mau pantun dulu. Boleh ya Pak? Boleh. Boleh Ustaz ya? Boleh. Makan lalapan di serengseng. Cakep. Minumnya jus nanas campur buah naga. Cakep. Siapa yang jawab salam kenceng, utangnya lunas dan masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Nurul Falah, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Sutikno selaku Ketua DKM Masjid Nurul Falah. Yang kami hormati Bapak Haji Dadang, yang kami hormati Bapak Haji Sutrisno, yang kami hormati Bapak Haji Heru Suryono, dan yang kami hormati Bapak Haji Sugeng Wibowo, para ustadz, sesepuh warga Srengseng Sawah, tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terimalah salam takzim kami dari Disbintalat, yaitu Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat, atas segala kekurangan dan hormat kami. Terima kasih atas segala sambutan yang kami terima saat ini. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sehat semua Bapak Ibu. Cuma ada yang kurang saya lihat. Kalau sehat itu tandanya senyum. Ini belum senyum. Wah, berarti lapar. Bukan sehat tapi lapar. Lapar itu sebenarnya apa namanya itu? Bonus. Karena niatnya puasa, laparnya bonus. Jadi sehat itu sebenarnya senang hati Bapak Ibu. Jadi kalau yang punya darah tinggi, kolesterol, asam urat, diabetes, itu bukan penyakit, itu mah udah takdir. Namanya juga umurnya udah beda. Selamat datang Bapak Kiai. Jadi untuk sehat itu senang hati, tandanya senyum. Nabi saja wajahnya menyenangkan, dilihat senyum. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, tadi apa? Sehat itu apa? Senang hati, tandanya senyum. Jadi kalau sakit yang minum-minum obat itu rutin, itu bukan sakit, itu bonus. Udah terima aja, orang udah umurnya udah segitu kok. Pokoknya ikhtiar, minum obat teratur, kata dokter, minum air putih yang banyak, banyak bergerak, sehat insya Allah. Kalau masalah umur mah udah segitu-segitunya, nanti waktunya sampai ya sampai, nggak usah dipikirin. Orang bukan tujuan kita di sini, kita kan nuzul Quran ini kan petunjuk jalan, betul Pak Ustaz? Jalan kemana? Pertanyaannya kan begitu, jalan di dunia, terus jalan pulang. Masa mati takut? Jadi nggak usah takut. Ini sudah dikasih nih petunjuknya Quran supaya nanti jalan di dunia nggak sesat, pulangnya nyampe, nggak nyangkut di atas pohon. Pernah dengar ada siapa ini? Saya 1000 tahun di pohon ini. Nah itu nyasar itu. Terus yang berikut adalah kalau sudah sehat lawannya sakit. Sakit itu adalah salah kita. Udah tahu punya penyakit diabetes, malas bergerak. Udah tahu kolesterol, asam urat, makannya sembarangan. Udah tahu punya hipertensi, kerjanya marah-marah. Jadi gitu, nggak ada penyakit itu dari Allah. Jadi senang itu sehat itu senang hati, sakit itu salah kita. Maka dari itu mudah-mudahan nanti ke depan setelah melaksanakan nuzul Quran sudah tahu petunjuk jalannya, kita semua tidak ada yang bingung lagi. Amin ya Allahumma. Saya menyampaikan di sini, mohon maaf, menyampaikan salam kami dari yang terhormat Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSc, menyampaikan salam kepada jamaah sekalian. Kemudian dari Kepala Dinas TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Ridwan Esos.
Salam kepada para jamaah. Selamat melaksanakan nuzul Quran dan buka puasa bersama. Semoga tercipta suatu kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Jadi harapannya di dalam komplek TNI Angkatan Darat ini selalu tercipta suasana kerohanian yang positif. Tadi saya disampaikan sama Ketua DKM, katanya nanti tolong disampaikan kenapa Pak Ridwan sampai ke sini. Jadi sebenarnya waktu saya lagi merenung malam-malam Ramadan, ternyata Allah menunjukkan disuruh datang ke sini. Secara peta ini kan, kalau di peta itu paling bawah tuh Pak ya, Srengseng Sawah itu. Habis sudah nggak ada lagi, nah itu Srengseng Sawah. Nah, kantor kami itu ada di Jakarta Pusat. Bisa sampai di sini, kenapa? Karena Allah menunjukkan di sini. Karena yang saya ingat itu di sini itu suasana jamaahnya itu guyup. Mulai dari yang orang tua, yang muda-mudanya sampai anak-anaknya di sini ada lengkap. Nah, untuk itu suasana yang ini mohon dipertahankan supaya nanti generasi kita ke depan, anak-anak ini akan menjadi generasi penerus kita. Karena menurut dari pembinaan mental ini, bahwa pada saat nanti kita berperang, peluru terakhir kita untuk berperang itu adalah kekuatan mental rohani kita. Terbukti apa? Pada saat Jenderal Sudirman itu ditugaskan sebagai Panglima Besar, mengapa beliau berhasil? Karena mental kerohanian beliau sangat tinggi dan sangat kuat. Itu terbukti dari tulisan-tulisan beliau yang sangat religius. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mungkin saya tutup lagi pakai pantun lagi. Pulang ke Jerman naik taksi. Turunnya di Sektu Babakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu ahsanal jaza. Saya ucapkan terima kasih atas sambutannya dari atas nama perwakilan Disbin Talab. Selanjutnya, marilah sama-sama kita simak dan dengarkan tausiah mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh al-alim al-alama ad-da'i ilallah al-ustaz Abdul Muhyi Ismail SHI MPDI. Padanya kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakah wa qiyaman layalihi tatawwan wa siyaman naharihi wajiban wa thawabal amali fihi mudha'afan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal Mukarram yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, yang telah memberikan sambutan, arahan dan nasihatnya
yang terhormat Mayor CBA Haji Ridwan Muttaqin dari Bintal Angkatan Darat. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, berikan panjang umur, dan nasihat-nasihatnya manfaat untuk kita semuanya. Dan juga yang kita hormati dan yang kita muliakan Al-Ustadz Ahmad Raihan SQ MPDI, qori kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Mukhlisin Khair. Hadir tengah-tengah kita Al-Ustadz Zainul, sahabat saya, Ustadz Muhammad Rafiq, Ustadz Fahmi Nur Hidayat, Ustadz Guru Malindo. Nggak ada, saya mau baca aja catatan yang ada di sini, Pak. Iya, pokoknya yang dikasih saya baca aja, pokoknya lamang-lamain lah. Baru jam 5 kurang, maghrib jam 6 lewat 5 menit, ceramah sejam Ramadan lah, doyong ini kita. Makanya kata saya, ini nggak ada acara lagi apa? Nggak ada, Ustaz. Baru ini saya ceramah buka puasa jam 5 baru mulai ini saya. Biasa-biasanya jam 5.40 gitu ya. Baru mulai syarat langsung minum ya. Makanya kalau saya makannya banyakan dikit dimaklum ya. Ya sejam saya ngomong, ibu makan enak, mau dengerin doang. Ya, saya baca lagi dah yang saya dicatatinnya. Terus juga Ustadz Haji Muhammad Fatur, ada orangnya? Ada. Ya, saya absen. Ya, Ibu Ustazah Hajah Titi Sriyanti, ada. Ya. Ini Ustadz Ustazah banyak ini Pak Ketua DKM. Ini maksud saya biar berkat saya jangan sampai ketuker sama dia gitu. Iya. Ustazah Hajah Yoharni ada, alhamdulillah. Dan juga beserta jamaahnya, Ketua DKM beserta panitia dan jajaran pengurusnya, para penasehat, Bapak Haji Dadang, Bapak Haji Sutrisno, Bapak Heru, Bapak Haji Sugeng, tokoh masyarakat, Bapak Dr. Haji Dalio, Ketua LMK RW 16, para ketua RT, para ketua RW, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, yang mohon maaf namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita sore hari ini semuanya dicatat menjadi amal ibadah, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama memperingati nuzulul Quran sekaligus buka bersama, yang mudah-mudahan segala rangkaian yang dipersiapkan oleh pengurus DKM, oleh panitia, tidak lain dan tidak bukan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan berharap mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini menjadi ahli Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari Al-Qur'an di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan sama-sama kita ketahui adalah syahrus syam, bulan puasa. Tapi di bulan suci Ramadan ada nama lain, yaitu dikatakan syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Kenapa dikatakan bulan Al-Quran? Salah satu yang menjadikan Ramadan istimewa dibanding bulan-bulan yang lain, karena bulan suci Ramadan bulan yang memiliki hubungan dengan Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran.
Bulan di mana Allah pertama kali menurunkan surat Al-Alaq. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan dikatakan syahrul Quran karena pada bulan tersebut Allah turunkan Al-Quran. Alhamdulillah. Ada yang bertanya, Ustadz, Al-Qur'annya mah udah diturunin, Al-Qur'annya udah kita terima, kenapa kita masih memperingati nuzulul Qur'an? Kenapa kita masih memperingati turunnya Al-Qur'an? Padahal Al-Qur'annya udah kita terima, Al-Qur'annya sudah kita turunkan, sudah kita terima, sudah Allah turunkan. Kenapa masih diperingati? Jawabannya adalah memperingati nuzulul Quran, meningkatkan rasa cinta kepada Al-Quran dan meningkatkan pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Maka kalau ditanya yang butuh Quran, Al-Quran butuh kita baca, apa kita yang butuh baca Quran? Kita yang butuh baca Quran, sama kayak masjid. Yang benar kita yang butuh masjid, apa masjid yang butuh kita? Hah? Kita yang butuh Ada orang diajakin terawih sama tetangganya, Bang, besok terawih ya di masjid. Ya, insya Allah deh ya. Mudah-mudahan kalau ada waktu. Ya ilaha illallah, sombong amat jawabannya. Kalau kita diajak ke masjid berat, maaf Pak, bukan kita yang gak mau ke masjid. Bisa jadi masjid yang kagak mau ngelihat wajah kita. Emang apa? Dosa mulu. Ada yang begitu modelnya. Kalau kita gak mau baca Quran, bukan kita yang gak mau baca Quran. Bisa jadi Quran yang kagak mau dilihat sama wajah kita. Lebih enteng mana ngangkat handphone sama ngangkat Quran? Hah? Handphone. Padahal Pak, kata Nabi, ini kata Nabi Bu, nasihat itu ada dua. Ada nasihat yang bicara, ada nasihat yang gak bicara, kata Rasul. Nasihat yang bicara siapa? Al-Quran. Itu kalau kita baca Quran dia lagi ngasih unjuk kita. Makanya Allah katakan hudal linas, petunjuk. Yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak benar jadi benar, yang aturan salah gara-gara baca Quran selamat. Nasihat yang kedua, nasihat yang nggak bicara. Siapa? Kematian. Kalau ada orang datang takziah, itu nasihat buat dia. Almarhum nggak ngomong, tapi kita mikir, ya Allah, almarhum meninggal dunia, yang doain banyak banget. Bagaimana entar kalau saya meninggal dunia, apa yang ngajiin banyak, apa yang nyolatin banyak, apa yang nganterin ke kuburan banyak. Makanya Pak, kata ulama, amal itu ada tiga. Ada amal yang nungguin, ada amal yang nganterin, ada amal yang nyusulin. Amal yang nungguin apa? Amal kebaikan kita di dunia bakal nungguin kita di alam barzah. Ya, kotak amal lewat, lagi terawih, kira-kira kotaknya lewatnya cepet apa lambat? Nah, kalau cepet kagak ada yang nyetop, berarti itu dia, ya kan? Kalau cepet, pus, tau-tau udah di belakang aja kotak, kagak ada yang nyetop. Tapi kalau lambat, stop, masukin, stop, masukin, stop, masukin. Yang kita masukin bakal nungguin kita di alam barzah. Kuburan kan ukurannya sempit. Ada AC-nya kuburan? Kagak. Tapi bisa menjadi raudhah min riyadil jannah kalau seandainya dalam kehidupan kita dermawan, baik sama orang, insya. Dan yang ketiga, ada amal yang ngikuti, yang nyusulin kita. Ada amal yang nungguin, ada amal yang nganterin kita. Amal yang nganterin siapa? Ini temen. Ini temen nih yang ada di masjid, ntar kalau meninggal dunia Pak, bapak yang nganterin nih orang-orang nih. Berteman sama tukang ngaji, meninggal dunia, di ngajiin apa enggak? Ngajiin. Berteman sama tukang selfie Bu, meninggal dunia suami ibu, habis dipoto-fotoin sama dia.
Iya, guys, suami temen aku guys lagi sengsara guys, dikit lagi mati guys, ya ilaha illallah. Iya, orang lagi sekarat di live-in sama dia pakai live TikTok lagi ya. La ilaha illallah. Kalau berteman sama tukang ngaji kayak begini meninggal dunia, nih yang nganterin, nih yang nyolatin. Itu makanya Pak, nih teman-teman kalau berteman sama tukang ngaji meninggal dunia, insya Allah kita bakal di ngajiin, insya. Kan yang namanya meninggal mah apa kan kagak tahu kita kapan, betul apa enggak? Ada kadang-kadang pagi meninggal, pagi masih ngobrol sama kita, siang meninggal dunia. Ada gak yang begitu? Ada, itu mah biasa. Yang luar biasa, siang meninggal dunia, sore buka bersama sama kita. Nah, iya. Lagi duduk, Pak, kayaknya tadi siang meninggal dah. Iya, ini lagi ngikut nuzulul Quran aja terakhir. La ilaha illallah. Dan terakhir ada yang namanya amal nyusulin kita, Pak. Apa amal nyusulin kita? Anak. Bu, ibu punya anak. Ya, beranak. Capek apa enggak? Hah? Ibu beranak capek apa enggak? Sakit apa enggak? Sakitan mana beranak sama sunat? Coba saya tanya nih ya. Tadi dulu Pak, tadi dulu pelan-pelan. Ya, Pak, sakitan mana Pak? Sunat sama beranak? Iya, orang kagak pernah beranak dia. Bu, sakitan mana beranak sama sunat? Beranak. Tapi Pak, walaupun beranak lebih sakit, ibu lebih berkorban. Buktinya apa? Saya belum nemuin bahwa bapak sunat sampai 2 kali. Tapi kalau ibu-ibu katanya sakit, dapat 2 tahun, nambah lagi apa enggak? Lelaki hobi, bini resep, kan jadi itu bocah ya. La ilaha illallah. Tapi saya akun jempol buat ibu-ibu, amin ya robbal. Ibu-ibu mah ngaji Pak, walaupun punya anak dia bawa, ibu-ibu mah. Kalau bawa bapak, ada yang megang anak dipegang, padahal udah rada gede. Yang kecil-kecil mah ibu-ibu yang megang, betul apa enggak? Iya tuh luar biasa, ibu-ibu tuh Pak, luar biasa. Makanya anak yang bakal nyusulin. Pesan saya apa? Anak kalau belum bisa baca Al-Quran, paksa bisa baca Quran. Anak modelnya ada 2. Ada anak dunia, ada anak akhirat. Ustadz, siapa anak dunia? Anak dunia, anak yang kita lahirkan di dunia, itu namanya anak dunia. Anak yang kita lahirin di dunia, itu namanya anak dunia. Si A bin si B, si A bin si C, itu namanya anak dunia. Orang tua meninggal dunia, darah orang tua bakal turun kepada anak. Kebiasaan orang tua pun sama Pak, bakal turun kepada anak. Makanya kalau bapak ibu ngelakuin kebaikan, sering ke masjid, lagi nanamin darah buat turun kepada anak kita. Kalau hari ini bapak ibu rajin ke masjid, kalau hari ini bapak ibu doyan ngaji, ntar anaknya insya Allah rajin ke masjid, doyan ngaji semuanya. Lah kan ntar Pak, di dalam darah itu ada tabiat, kebiasaan. Anak mah kebiasaan kagak jauh beda sama bapak emaknya. Kadang-kadang kita nemuin, Tong, sini dah, ada apa? Kamu anaknya siapa? Saya anaknya Pak itu, misalnya gitu. Ya kan? Anaknya bapak ini. Oh, pantes kelakuannya sama pisan kayak bapaknya. Anaknya nanya, emang bapak saya kelakuannya apa? Bapak kamu tuh kalau nongkrong makanan orang diambilin sama dia. Kadang-kadang anak ngikutin bapak, betul apa enggak? Ada kiai Bu, kita kenal Kiai Jainuddin MZ, Al-Maghfur lah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Dia punya anak namanya Kiai Fikri Haikal, betul apa enggak? Ya kan? Persis apa enggak? Sama apa enggak? Tuh, anak bolehan daripada orang tua. Kalau orang tuanya soleh, orang tuanya baik, anak bakal nurunin. Itu anak dunia. Tapi anak dunia belum jadi anak akhirat, belum tentu. Kita bin ibu kita bin bapak kita di akhirat belum tentu kita jadi anak bapak emak kita. Buktinya siapa? Nabi Nuh. Siapa nama anak Nabi Nuh? Hah? Pak Kanan. Siapa nama bapaknya Nabi Nuh? Nggak ada yang tahu. Ya Pak Nuh. Ya ilaha illallah. Iya, bapaknya Nabi Nuh Pak Nuh. Ibunya Nabi Nuh. Iya, udah begitu aja selesai. Ngapain mikirin susah-susah kan ya? Masih banyak yang harus kita pikirkan Pak.
Anaknya Nabi Nuh siapa? Kan'an. Kan'an Pak, sama Nabi Nuh disuruh naik kapal. Kata Nabi Nuh, ya bunayyarkab ma'ana. Hai anakku, ayo naik ke kapal. Hujan gede, banjir bandang. Ntar ada banjir gede. Apa kata anaknya? Kata Kan'an, kagak ya, kagak Pak. Saya nggak pakai bahasa Arabnya ya. Saya takut nggak tahu artinya. Yang kedua, saya nggak hafal tulisannya. Udah begini aja ya, paham kan ya? Kan'an, ayo naik. Enggak ya, saya pengen naik ke atas gunung aja. Kalau naik ke atas gunung nggak mungkin kelelep sama air. Buktinya apa? Kan'an kelelep sama air, kelebuk. Nabi Nuh nanya kepada Allah, ya Rob, bagaimana Kan'an? Ya Nuh, Kan'an anak kau di dunia, tapi Kan'an bukan anak kau di akhirat. Artinya apa? Anak kalau nggak ngikutin apa petua orang tua, bisa jadi dia anak di dunia, nggak jadi anak di akhirat. Kata bapaknya, nak jangan lupa sholat. Dia kagak sholat, anak di dunia, kagak jadi anak di akhirat. Bapaknya ngomong, nak teraweh. Dia kagak teraweh, anak di dunia, nggak jadi anak di akhirat. Nak jangan lupa puasa, nggak diikutin, anak di dunia, dia nggak jadi anak di akhirat. Maka anak dunia dan anak akhirat, di dunia dia sebagai anak, tapi amalia akhirat, kalau dia ngikutin ajaran orang tuanya, maka dia anak di dunia, anak di akhirat juga. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Apa sih pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita? Pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita, yang pertama pengangkat derajat kehidupan kita dengan Al-Quran. Ustadz, kenapa bisa mengatakan begitu? Ramadan menjadi istimewa, salah satu faktornya bulan suci Ramadan karena Allah turunkan Al-Quran. Mekah dan Madinah, tahu Mekah? Tahu Mekah? Pasar Minggu belok kanan dikit Mekah tuh ya. Mekah sama Madinah, Bu, yang pernah umroh sama haji, lihat perjalanan dari Madinah ke Mekah naik bis kiri kanan, kira-kira apa yang dipandang? Hah? Warung tuh. Warung katanya. Ya kan? Batu. Ya kan? Betul apa enggak? Batu, Pak. Batunya warna coklat sepanjang mata kita, batu. Yang kita pikirin kagak bisa dijual ini tanah. Siapa yang mau bangun? Batu, Pak. Tapi Mekah dan Madinah, Pak, sejarah mencatat bangsa Yunani tidak menyerang Mekah dan Madinah, nggak tertarik. Kenapa? Sumber dayanya nggak ada, gersang, panas. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran, Mekah menjadi Makkatul Mukarramah, wal Madinah menjadi Madinatul Munawwarah. Gara-gara apa? Dua kota tersebut tempat turun Al-Quran, tempat berhubungan dengan Al-Quran. Oh, Mekah sama Madinah, Pak, gersang, panas. Tapi siapa di antara kita yang gak mau ke sono? Mudah-mudahan besok berangkat semuanya. Iya, berangkat kemana kayak besok ya? Iya, mending berangkat pokoknya ya. Lah iya, tapi mudah-mudahan bisa berangkat haji yang belum haji. Amin ya robbal alamin. Ya gampang kok, ya kan? Kan apalagi ibu-ibu nih, paling gampang ibu-ibu sering banyak doa, insya Allah berangkat haji ibu-ibu mah. Ya kan ada ceritanya, ibu-ibu rajin ngaji, pulang ngaji Pak, diserempet sama mobil. Yang nyerempet orang kaya. Apa katanya? Bu Haji, maafin saya Bu Haji, jangan laporin saya sama polisi. Bu Haji pakai baju putih-putih dari mana? Saya habis pulang ngaji Pak. Udah haji belum? Belum Pak, saya bayarin haji, yang penting jangan laporin saya ke polisi. Tuh, enak gak begitu Bu? Pengen begitu? Ya kalau pengen kan tempat jalan raya noh. Ya kan, nyebrang aja situ ya. Ya mudah-mudahan ada yang nyerempet ya. Orang kaya bukan, angkot iya yang nyerempet ntar. Artinya apa? Mekah dan Madinah gersang Pak. Saking gersangnya orang sono pengen ke Indonesia. Saya mendarat Pak di Jeddah Pak, disamperin sama laskar, ditanya dari mana? Minain, dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Apa kata dia? Jabalul Jannah, Jabalul Jannah. Nah, saya bingung, gunung surga, gunung surga. Saya tanya, apa itu yang dimaksud Jabalul Jannah? Apa yang dimaksud gunung surga? Apa kata orang sono? Puncak, puncak. Wah, kata saya, pantas baik orang sono pada tahu puncak ya. Iya, kata dia puncak, puncak.
Lah, saya baru mikir, pantas gua ke puncak hidungnya pada mancung-mancung semua ya. Lah iya, lah kalau potongan orang Indonesia mah kan kagak begitu Bu ya. Indonesia mah potongannya kayak begini nih Pak, gitu ya kan? Iya, kalau orang Arab mah hidungnya mancung-mancung. Kalau orang Arab, orang Indonesia mah begini. Makanya dulu pernah Pak saya ceramah, ibu-ibu lagi 4 bulanan baca surat Yusuf. Saya tanya, ibu kenapa baca surat Yusuf? Karena biar anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf Pak Ustadz, kata dia begitu. Saya tanya lagi, bapaknya orang mana? Kelapa II. Emaknya orang mana? Cilodong. Ya, nggak ada keturunan Mesir, nggak ada. Ya udah Bu, itu mah kalau nganuin fisik mah keturunannya Gajah Mada, udah gitu ya kan. Mancung kagak, pesek kagak lah, nggak apa-apa Pak, kita mah hidung Gajah Mada begini, yang penting napas lancar. Betul apa enggak? Lah kalau suruh milih mana? Pesek napas lancar, milih mancung meler mulu, ayo. Hah? Iya, lagi ngobrol iya kan, enakan begini, udah makanya kita syukuri aja, alhamdulillah. Tuh Pak, Al-Quran yang awalnya gersang menjadi diangkat derajatnya gara-gara Quran. Malaikat Jibril, apa bedanya penciptaan malaikat Jibril sama Israfil, Aman Munkar, Aman Nakir? Sama Pak, dari cahaya semua. Cuma bedanya apa? Malaikat Jibril dia punya tugas menyampaikan wahyu kepada Rasul. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril diangkat derajatnya oleh Allah menjadi Ruhul Amin, pemimpin para malaikat. Maka oleh karena itu pesan saya yang pertama, kalau bapak ibu yang hari ini hidupnya ngerasa gersang, kalau hari ini hidupnya merasa punya masalah yang banyak, kalau hari ini merasa kehidupannya tidak berarti, jangan jauh dari Quran, sering-sering baca Al-Quran, baca Quran. Ustadz, saya kagak bisa. Ibu bapak kalau udah nggak bisa baca Quran, belajar baca Quran, jangan malu. Ya, ada Ustadz Muflis, ada Ustadz yang lain, belajar baca Quran. Ustadz, saya kagak bisa, lidah saya udah kaku, biarin. Kan kalau orang udah tua kan susah ngajarinnya. Kata gurunya, sirotol ladina, yang tua sibotol ladina. La ilaha illallah, susah, biarin, nggak apa-apa, terusin. Ghairil magduwa wa ilaha illallah. Nggak apa-apa, biarin. Kenapa? Yang penting Allah nggak ngelihat hasil kalau buat umur, tapi lihat prosesnya. Bagaimana yang harus kita anjurkan? Nih, anak-anak kita yang kecil-kecil, jangan sampai dia kagak ngaji Quran. Bapak jangan bangga anak bisa bahasa Inggris. Jangan bangga bisa anak bisa melodi, bisa main musik. Tapi anak gak bisa baca Al-Quran, menjadi kekhawatiran buat orang tua. Dalam kitab Khosyah Ibnu Hamdun ada cerita. Suatu ketika Nabi Isa berjalan. Lagi jalan Nabi Isa ngelihat kuburan. Itu kuburan lagi disiksa. Pulang dari urusannya, Nabi Isa lihat kuburan yang tadinya disiksa berubah Pak menjadi bersinar. Nabi Isa bertanya kepada Allah, ya Allah, kok ini kuburan berubah? Tadi disiksa, bersinar sekarang. Apa kata Allah? Ya Isa, itu almarhum yang meninggal dunia harusnya disiksa, tapi dia meninggalkan seorang anak, meninggalkan seorang istri. Istrinya nggak sanggup ngurusin anaknya, anak dititipin ke seorang ulama. Sama guru ngajinya diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Istahaitu an a'dzabahu wa waladahu yazkurusmi. Aku malu menyiksa bapaknya, anaknya sedang nyebut-nyebut namaku. Aku malu menyiksa bapaknya, anaknya sedang mengingat-ingat namaku. Kalau anak bisa baca Al-Quran Pak, tidak menutup kemungkinan orang tua diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, gugur kewajiban kita. Kewajiban ngajarin Quran bukan kewajiban ustadz, kewajiban bapak ibu yang punya anak. Makanya Nabi ngomong addibu auladakum bisalasi sisolin, hubin nabiyukum wa hubi ahli baitikum wa qiraatul Quran. Ngajarin Quran kewajiban orang tua. Karena orang tuanya sibuk nyari duit, anak dititipin ke guru ngaji.
Guru ngaji sibuk ngurusin anak bapak ibu, akhirnya dia nggak sempat nyari Paham maksudnya? Pora-pora kadang-kadang nih gini nih ya. Saya ulangin ya, jawab yang kompak ya. Kewajiban ngajarin Al-Quran kewajiban orang tua. Karena orang tuanya sibuk nyari duit, anak dititipin ke guru ngaji sibuk ngurusin anak bapak ibu, akhirnya dia nggak sempet nyari duit. Paham maksudnya? Bayaran, ya Allah, pakai ditegesin. Ini mah kadang-kadang anak suruh ngaji berangkat, ditanya bayaran nggak? Bayaran. La ilah, Ustadz kagak ikhlas ngajarin anak. Lah Ustadz mah ikhlas, cuma kalau Ustadz sakit, Ustadz berobat, dokter pada ikhlas. Betul apa enggak? Lah iya, perhatian jamaah kepada Ustadz itu penting. Kita belajar kasus 5 tahun yang lalu, COVID-19. Berapa banyak ustadz-ustadz yang meninggal dunia, kiai-kiai yang meninggal dunia. Betul apa enggak? Iya, mau berobat, duit kagak punya, ceramah kagak boleh, ngajar ditutup. Ya kan? Harapan-harapan kita, innalillahi, ada yang meninggal nih, alhamdulillah ini roman-romannya. RTWA, COVID ustadz langsung dikubur, ya apes dah gua. La ilaha illallah. 5 tahun ustadz, guru, kiai pada sakit, malu minta sama muridnya muru'ah. Kan cocok, ya kan? Kiainya, gurunya punya muru'ah, malu minta sama murid kagak punya pikiran, cocok. Ya makanya guru pada meninggal semua. Iya, mau berobat kagak punya duit, ya kan? Jamaah kagak punya pikiran. Iya, pada akhirnya apa? Ya udah, minum lagi, sakit, air hangat lagi. Mau beli obat kagak ada, kerokin lagi. Habis kulitnya pada ledes tuh Ustaz. Makanya apa? Perhatian sama guru-guru tuh penting. Saya ingat ada kunjungan seorang ketua rombongan MUI dari Semarang. Ketua MUI-nya ngomong, masjid-masjid banyak yang sibuk dengan kegiatan, lupa dengan kesehatan. Makanya masjid kudu ada seksi kesehatan. Nomor 1 dokter. Ustadz udah 3 hari nih nggak kelihatan, kunjungin. Jangan didoain doang, doain mah bagus, kunjungin dokter, datang. Oh, ustadznya sakit kepala, darah tinggi, udah saya kasih obat, insya Allah besok enakan. Hari keempat ustadznya datang, alhamdulillah. Ada jamaah nih, ada bapak-bapak yang biasa di tiang nih kagak ada, udah 4 hari kemana? Coba kunjungin dia, utus dokter diutus. Balik, oh Pak Fulan udah gak bisa disembuhin. Emang sakitnya apa? Palanya pusing. Nggak dikasih obat dokter, pusing, utangnya di mana-mana. Wah ilaha illallah, pantas itu mah kagak ada obatnya ya. Iya, kalau mereka-mereka yang dirawat, yang dijaga, insya Allah. Contoh bu, ini terawih, imamnya sakit, kagak ada imam, DKM puyeng apa enggak? Lah puyeng. Makanya kita bersyukur, kita doain imam-imam kita mudah-mudahan biar sehat walafiat. Lah kita makan terawih enak banget jadi makmum ya. Lah iya, saya semalam ngerasain jadi makmum Pak, nikmat ternyata jadi makmum. Lah tinggal ngikutin imam kita. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, makmum. Imam salam, makmum salam. Kita nggak pakai mikir. Tahu-tahu witir aja. Betul apa enggak? Iya, yang mikir siapa? Imam. Sujud lama banget kata makmum. Imam bacaannya panjang ya. Padahal lagi mikir. Ini rakaat 2 apa 1 ini ya? Iya, aduh, salah nih ntar lagi ya. Aduh, malu ini gua malu, lagi malu, gitu ya kan? Mana ada paribuan lagi, aduh malu nih saya nih. Aduh, la ilaha illallah tuh beratnya jadi imam tuh. Saya kasih unjuk. Yang kedua beratnya jadi imam Pak, kudu sehat Pak. Imam sakit, ya ilaha illallah dipaksain jadi imam. Ayat pulang kagak pulang-pulang, muter Pak. Wala na'budu ma'abatum wala antum ma'abiduna ma'abud wala an'abidu ma'abatum wala antum ma'abiduna ma'abud wala an'abidu ma'abatum wala antum ma'abiduna ma'abud. Makmum teriak, lakum. Wah iya, ini yang gue cari-cari ini dari tadi. Lakum dinukum waladdallin. Jamaah teriak lagi, amin. Ya kata dia lah, bukannya udah tadi. Tuh sakit, jangankan sakit Pak, kekenyangan aja kagak enak. Saya ngerasain jadi imam kekenyangan. Waladdallin. Nah kan malu kita ya, suara kita kedengeran. Makanya Pak Haji Ridwan, saya mau dipesan sama istri,
Abi ingat mau sholat taraweh jangan makan nasi. Sebulan saya bela-belain Pak buka puasa nggak makan nasi. Makan nasinya pulang taraweh. Makannya biasa sederhana lontong. Lah iya kan lontong sama nasi beda. Iya paling buka puasa saya lontong 4, bakwan 3, tahu 2, udah segitu doang. Iya nggak makan nasi gitu. Makan nasi ntar pulang taraweh ketakut kekenyangan gitu. Iya makanya mohon maaf. Kalau punya rezeki bu suami pengen bagi rezeki sama imam boleh apa enggak? Boleh. Perempuan jangan pakai ditahan-tahan bu jadi istri. Jangan Pak, nggak usah dikasih duit. Itu mau urusan DKM. Jangan. Lah saya 7 masjid 10 musola. DKM ngasih semuanya ngapa sama ya asal mau lebaran ngasihnya sarung lagi, datang sarung lagi. Kita kan ngomong dalam hati, emang mau lebaran kagak pakai celana apa ya? La ilaha illallah. Akhirnya hari pertama lebaran kita pakai sarung. Kata orang Ustadz soleh banget pakai sarung mulu. Bukannya soleh, emang gua kagak punya celana. Ya, makanya ketua DKM besok Ustadz beliin lepis semuanya ya. La ilaha illallah. Makanya penting guru-guru kita kudu kita jaga. Apalagi guru yang ngajarin Al-Quran. Ya kan bingung bu, anak kalau nggak bisa baca Quran bingung. Berapa banyak kasus kita diundang ke Pondok Indah, diundang ke sono, diundang. Kenapa? Anaknya bingung, bapaknya meninggal dunia. Anak ngumpul doang di teras sambil duduk ngerokok, plus. Kita yang datang diundang suruh ngajin baca Quran. Coba kalau anak bisa baca Quran. Punya anak 4. 4-4-nya bisa baca Quran. Anak pertama TNI. Anak kedua polisi. Anak ketiga camat. Anak keempat ustadz. Abangnya yang pertama TNI ngambil komando. Baik, karena bapak kita sudah syarat, sudah dikit lagi mau mati. Ya nggak gitu juga kali ya. Karena bapak kita sudah dikit lagi mau mati, sudah meninggal dikit lagi, sama-sama kita ngajiin. Saya baca Al-Muluk. Ada yang kedua polisi baca Yasin. Yang ketiga baca Ar-Rahman. Yang ustadz yang keempat baca talqin. Ya orang tua dengerinnya ya Allah nikmat banget. Ini anak yang bisa ngaji Quran. Coba nggak bisa ngaji Quran, bapak udah ngap-ngapan, napas udah tinggal setengah. Anak pak masih bisa denger gak pak? Tanah di mana pak yang masih ada pak? Sertifikat di mana pak? Sertifikat ruko yang di depan pak, iya jangan dijual. Emang apa pak? Punya orang. Ya ilaha illallah. Gara-gara apa? Anak nggak bisa baca Quran. Lah berapa banyak pak? Ntar hari pertama Lebaran, sampai ada di Tapos namanya Ustadz Pocong. Saya tanya, emang apa dinamakan Ustadz Pocong? Dia kalau Lebaran nongkrong di kuburan. Emang apa? Banyak orang datang ke kuburan nggak bisa ngajin orang tua. Dia butuh Ustadz tolong dong doain. Kira nggak kebagian Ustadz, dia cuma ngomong doang. Bapak, mama, aku datang nih Lebaran. Ya mudah-mudahan tenang di dalam. Aku bawa air melati nih ya 2 ember, aku siram biar adem. Ya kata emaknya kalau bisa keluar gue cekek lo. Iya adem kagak becek iya ya kan. Bacain Yasin, bacain Al-Quran, orang tua bahagianya luar biasa, alhamdulillah. Makanya kalau orang bisa baca Quran, apalagi dia belajar tentang isi Al-Quran, kehidupannya gak bakal sengsara. Puasa, apakah puasa menyengsarakan? Tidak. Buktinya apa? Dalam Al-Quran Allah memberikan solusi kepada orang yang puasa kalau dia gak kuat. Faman kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Boleh enggak puasa? Siapa yang boleh enggak puasa? Yang pertama orang sakit. Berarti kan Al-Qur'an memberikan solusi. Orang sakit boleh enggak puasa? Sakit yang berefek kepada kesehatan. Ini cuma kelingking doang nih, ya, kesusuban, ya kan? Ya ilaha illallah. Ditanya sama bininya, "Pak, kagak puasa? Gunting kuku kena tuh berdarah dikit." Ya ilaha illallah. Yang pertama sakit boleh nggak puasa. Yang kedua siapa yang boleh nggak puasa? Orang bepergian. Kenapa orang bepergian boleh nggak puasa? As-sabaratu qit'atun minal azab. Orang bepergian setengah daripada siksa pak. Jangan dibilang orang bepergian enak. Orang bepergian itu kagak enak.
Bapak jalan-jalan ke puncak, baru sampai tol kebelet pengen pipis. Ya kan kita diem baik. Kalau suami, kalau laki enak, solusinya banyak. Nah kalau perempuan, Pak pengen buat pipis sih Pak, tar dulu, ya kan. Ya, kalau laki mah tinggal dari botol ya Mak, ya kan. Iya kalau perempuan susah. Iya, ntar kalau ada rest area kita mampir. Mau makan dulu gak? Makan lagi, orang lagi pengen kebelet. Minum lagi. Kesel Pak. Kenapa? Itu yang dibilang as-safaratu qit'atun minal adab. Perjalanan itu bagian daripada siksa, nggak enak. Makanya kadang-kadang kita bingung. Saya punya temen berangkat ke puncak, berangkat habis isya, nyampe puncak jam 1 malam. Besok pagi jam 8 balik lagi ke Jakarta. Lah coba itu, capek di jalan. Nelpon saya, Ustaz, iya nyusul. Di mana? Di puncak ini lagi bakar-bakar ayam. Ya biasa, ngilangin stres, kata dia begitu. Berarti kan dia stres ya? Lah iya, kita mah kagak. Ya udah kita mah yang penting ada kopi liong, samsu sama gorengan juga udah jadi. Kita mah di rumah ya. Lah iya, makanya apa? Nggak ada Pak yang namanya puasa syariat mempersulit. Ustadz boleh nggak puasa? Boleh. Cuma kadang-kadang mohon maaf, ada yang prakteknya salah. Misalnya contoh begini, ada orang mau pulang kampung. Boleh nggak puasa kalau lebih dari 90 km pulang kampung ke Jawa Timur. Boleh Pak nggak puasa kalau nggak kuat. Pulang kampungnya habis johor nih. Ada yang prakteknya salah. Pulang kampung habis johor, pagi dia kagak puasa. Bininya bangunin, Pak, sahur, ayo kita sahur. Lupa ya kita mau pulang kampung. Kata Ustadz kan boleh kita kagak puasa. Jadi udah gak usah sahur, kita gak usah puasa. Sayang-sayang, habis johor kita mau pulang kampung. Dia kagak puasa, suami istri. Jam 7 dia sarapan. Jam 8 ngopi depan rumah, merokok samsu, asapnya kan banyak banget itu ya. Tetangga lewat, Bang kagak puasa. Nggak ngaji nih orang. Kan kata Ustadz boleh kalau kagak puasa. Kalau kita mau bepergian. Saya habis johor mau pulang kampung. Jadi saya mah boleh nggak puasa. Kata dia. Jam 10 anaknya nelpon. Pak, udah siap belum mobilnya? Kita udah siap berangkat. Begini Pak, mobil saya lagi check up di bengkel. Ngantri. Kata bengkel, ntar kelarnya kira-kira habis isya. Jadi kita pulang kampungnya jam 10 malam ya Pak ya. Pertanyaan saya, itu bapak sama ibu dosa apa enggak? Dosa. Hari diwajibkan puasa dia kagak puasa, betul apa enggak? Betul. Yang benar bagaimana? Pagi Pak tetap puasa, pulang habis johor tetap puasa. Kenapa? Statusnya mukim, masih di rumah. Habis johor pulang, berangkat dari Serengseng Sawah, keluar rumah udah musafir. Baru sampai Lenteng Agung, ya. Baru sampai Jagakarsa, aus, pengen minum, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Status sudah musafir, sudah keluar rumah, boleh. Cuma kata malaikat kebangetan. Iya, emang dari pagi udah kagak niat nih orang ini ya. Emang udah malas ini ya kan. Boleh, ntar diganti, dikobok di bulan-bulan yang lain. Nggak ada Pak yang menyulitkan. Justru apa? Dengan puasa yang diperintahkan Allah dari Al-Quran yang untung kita. Buktinya apa? Rumah sakit Pak. Sepi Pak rumah sakit. Saya kebetulan penyuluh agama Islam. Itu kalau setiap hari Kamis saya kunjungan ke rumah sakit untuk ngedoain sama ngarahin ngajarin tayamum. Susternya ngomong, Ustadz puasa Ramadan libur ya. Emang apa sus? Pasiennya menurun, sepi. Saya mikir gara-gara Ramadan ini pasien jadi pada sepi nih. Saya tanya lagi, suster mulai lagi kapan kita? Ntar mulai lagi habis lebaran Pak Ustadz, pasien rame. Lebaran kapan? Lebaran 2 minggu, kolesterol tuh pada banyak tuh pasiennya Pak Ustadz. Asam urat tuh ya kan, katanya darah tinggi katanya gitu. Gara-gara puasa Pak, gara-gara puasa orang banyak yang sehat. Ustadz, tapi buktinya ada yang sakit. Kalau orang Ramadan puasa dia sakit, bukan salah puasanya, salah dianya. Kadang-kadang puasa tapi ngikutin aturan Nabi. Nabi sunnah buka puasa pakai apa? Kurma. Penelitian kedokteran mengatakan orang makan pakai kurma badan gak kaget.
Puasa, glukosa turun, lemas. Makan kurma, naiknya pelan-pelan. Tapi apa prakteknya orang Indonesia? Kurma sunnah, yang wajib lontong sama gorengan. La ilaha illallah, ya kan? Kadang-kadang es teh manis, blok, badan jadi lemes. Temen yang ngajakin, bang terawih ya bang, ya udah duluan nyusul lah, gue nyusul belakangan. Kata yang ngajakin, gue juga tahu bang nyusul mah belakangan. Cuma kan pertanyaannya nyampe apa kagak ya? Ya betul apa enggak? Iya, nggak ada pak yang nyulitin di KUA pak. Saya kebetulan konsultasi BP4 di KUA. Itu di KUA pak, kalau di bulan-bulan yang lain suami istri banyak yang berantem. Suami istri banyak yang berantem. Berapa menit lagi Pak Ketua DKM ini saya? Hah? Pak Haji, berapa menit lagi saya kira-kira? 5 menit lagi? Alhamdulillah. Iya, udah keringetan mau minum belum boleh ini kita ya. Iya, roman-romannya kan gitu ya. Dikit lagi 5 menit lagi. Alhamdulillah. Pak, kalau di bulan-bulan yang lain nih di KUA BP4 banyak yang laporan suami istri. Kadang-kadang suami datang curhat, Pak Ustadz, saya bingung dengan kondisi rumah tangga saya. Emang kenapa Pak? Suami saya ngomel mulu. Ya itu mah wajar, istri ngomel. Enggak, kalau ngomel suaranya kenceng banget. Lah emang Bapak budek? Enggak Pak Ustadz. Oh ya itu kalau itu mah Pak, kalau emang Bapak diomelin istri keras-keras, nanti di akhirat Bapak nggak bakal disiksa sama malaikat. Girang Pak digituin. Nanya saya lagi, emang apa Pak Ustadz saya nggak disiksa sama malaikat? Karena di dunia Bapak udah tersiksa banget roman-romannya gitu ya kan. Di dunia Pak, di KUA masuk Ramadan, suami istri nggak ada yang berantem. Sepi tamu, datang BP4 konflik suami istri berantem Ramadan siang hari nggak ada. Emang apa? Saya pikirin gara-gara Ramadan suami istri nggak berantem. Emang apa? Lemes. Iya, mau berantem agak jadi tidur lagi ya kan? Gara-gara Ramadan. Cuma mohon maaf, di bulan Ramadan suami istri juga diuji Pak. Ujian paling berat di bulan suci Ramadan. Apalagi udah mau tanggal 25 Ramadan. Bapak punya istri, tanggal 25 istri udah pakai koyo. Pakai koyonya udah kagak bener. Di jidat dipakai, di dagu dipakai, di kuping dipakai. Sahur diem, buka puasa diem, itu istri lagi sakit Pak. Jangan dibawa ke dokter, makin parah penyakitnya. Bawanya kemana Bu? Toko emas. Iya sehat Pak. Begitu itu ujian. Suami juga kadang-kadang diuji, apalagi udah tanggal 17 Ramadan. Istri kadang-kadang ngomong, Pak udah tanggal 17 Ramadan ini aku bingung. Bingung apa sih mah? Temen pada WA pada nawarin dodol, nawarin kacang, nawarin kue nastar. Bingung aku beli apa kagak. Ya udah nanti aja dulu. Papa nggak ada apa duit THR apa duit apa gitu Pak. Akhirnya suami digituin. Kan suami kan pasang badan. Mama butuh berapa emangnya? 7 juta Pak. Nggak kurang, cukup 7 juta buat lebaran sama persiapan ngasih duit. Ya udah. Suami mikir Bu digituin nyari solusi. Makanya ibu kalau suami ngerokok, ngopi, bengong di depan rumah jangan diganggu. Suami lagi mikir. Iya mikir. Seharian di rumah aja di depan rumah itu seharian nggak bergerak-bergerak. Itu bukan mikir, kagak ada pikirannya itu namanya gitu ya kan. Iya kagak kerja dia diem aja. Suami digituin, istri butuh duit 7 juta. Suami mikir Bu, besok apa kata suami? Mah besok pagi sholat duha, sore aku kasih duit 7 juta. Tuh suami tuh begitu. Sore mau maghrib kasih duit, nih duit 7 juta buat lebaran. Kata istri, Pak alhamdulillah lumayan 7 juta Pak. Bapak duit dari mana 7 juta? Udah bukan urusan kamu, yang penting lebaran jadi. Alhamdulillah makasih ya Pak. Iya. Pas keluar rumah bini bingung. Kata bini apa? Motor mana nih motor ya? Iya motor kagak ada. Tanya lakinya, Pak motor kita kemana? Ya itu saya jual itu motor. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kadang-kadang ada tantangan suami istri. Ya betul apa enggak? Ya yang penting makan kompak. Yang terutama Bu, Pak dalam kehidupan suami istri sama-sama. Ekonomi penting, kebersamaan yang paling penting. Betul apa enggak? Ekonomi dalam rumah tangga penting, tapi penting kebersamaan satu sama lain saling mengerti. Bapak punya istri cerewet, galak dan lain sebagainya. Udah Pak, syukurin aja. Syukur, udah syukur.
nggak usah pakai ngeliat istri orang. Ini makanya itu enak banget tuh ibu itu ya, udah senyumnya manis, tinggi, putih, enak banget kayak dia. Suaminya kita tegur, bang, lu mah hidup enak banget nggak kayak gua. Emang apa? Bini gua mah udah cerewet, galak, enakan bini lu. Ketemu sama gua senyum, ketemu di masjid senyum mulu. Kata kita enakan dia. Dia ngomong apa? Enakan lu. Emang apa? Lu mah suami cerewet, bini cerewet, masih bisa diajak ngobrol. Bini gua mah senyum mulu, emang kupingnya budek gitu ya. Makanya senyum mulu dia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Yang belum bisa baca Quran, mudah-mudahan biar bisa rajin baca Quran, terutama anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan ahli Al-Quran, dan nanti di yaumil kiamah Al-Quran akan memberikan kita syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.